Assalamualaikum. Oke, jumpa lagi teman-teman dalam Fitri Marisa Channel. Dalam kesempatan kali ini saya coba akan share dengan teman-teman sekalian, khususnya Bapak Ibu dosen yang ingin memasukkan atau mensubmit proposal di dalam penerimaan proposal Kemendikbudristek tahun 2023. Nah, kali ini saya akan coba untuk share langkah-langkah teknis mengirim proposal penelitian di Kemendikbudristek tahun 2023. Baik, pastikan bahwa teman-teman sudah dapat mengakses laman BIMA atau basis informasi penelitian dan pengabdian seperti ini teman-teman. Jadi bagi Bapak Ibu dosen yang sudah memiliki akun di Simlip Takmas tidak perlu melakukan pendaftaran lagi, jadi langsung membuka laman BIMA, kemudian langsung membuka akun sesuai dengan akun di dalam Simlip Takmas. Jadi nanti masuk ke login sehingga nanti akan masuk di sini, akan masuk di dalam akun, memasukkan akun, username dan password dari Simlip Takmas yang Bapak Ibu miliki. Kemudian setelah login maka akan muncul seperti ini. Jadi di sini akan muncul posisi di mana ada menu penelitian, kemudian menu pengabdian, kemudian di sini juga kita bisa melakukan searching penelitian. Ini adalah penelitian yang sudah kita unggah atau mungkin sudah di ACC atau apa, atau mungkin yang sedang ongoing. Begitu juga untuk pengabdian. Nah, kemudian di bawahnya lagi itu ada progres step-step atau langkah-langkah yang harus kita penuhi jika kita ingin melakukan proses submission dari proposal Kemendikbudristek ini gitu. Kemudian di bawahnya lagi ini ada identitas gitu ya, identitas dari akun kita di mana di sini termigrasi dari PD Dikti dan dari Sinta. Jadi di sini ada identitas kita, kemudian ini adalah migrasi atau konversi dari Sinta. Jadi akun Sinta ekspor ya, import dari Sinta. Di sini ada semua identitas yang berhubungan dengan penelitian kita dan publikasi. Nah, jika teman-teman merasa ini ada yang tidak pas, nanti bisa dicek di Sintanya karena BIMA ini membaca Sinta. Jadi misalnya ada mungkin publikasi yang belum masuk. Nah, pastikan di dalam Sinta itu sudah ada gitu. Kemudian di bawahnya lagi ini ada identitas kita menyesuaikan dengan data yang ada di dalam PD Dikti. Nah, jika tidak ada yang mungkin tidak sinkron, misalnya kondisi atau posisi sedang izin belajar. Misalnya sedang izin belajar tapi ternyata di sini tertulis tidak aktif atau bagaimana, ini perlu disinkronkan. Nah, cara mensinkronnya teman-teman bisa masuk ke sini, ke PD Dikti. Nah, ini dipastikan disamakan dengan PD Dikti. Kemudian di bawahnya lagi, bukan di bawahnya ya, jadi saya coba lebih detailkan untuk yang proses pengisian. Jadi proses langkah-langkah yang ada pada dokumen yang ini, pada dokumen yang ada di sini. Nah, di sini kan diminta untuk melengkapi gitu ya, melengkapi proses-proses gitu ya. Nah, ini saya coba detailkan di sini. Jadi ketika kita ingin melakukan proses submission, kita pastikan kita masuk ke dalam menu penelitian gitu ya. Jadi tadi di halaman utama tadi kan ada menu penelitian yang di atas sendiri. Nah, kita klik, kemudian klik usulan ya, usulan baru. Setelah itu di sini nanti akan keluar semacam status gitu ya, status bahwa ini harus dipenuhi. Nah, kalau yang tanda biru tebal, biru tua ini berarti sudah dilakukan. Nah, kalau yang berwarna abu-abu ini berarti masih belum. Kemudian dipastikan ini dilengkapi semua. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada info eligibilitas. Nah, info eligibilitas ini memberikan informasi kita di dalam akun kita, status kita ini bisa mengunggah proposal apa saja. Penelitian itu skema apa, kemudian pengabdian skema apa. Kita bisa cek di eligibilitas, sehingga kalau kita klik eligibilitas, info eligibilitas, nanti akan muncul seperti ini. Nah, misalnya ini data-data saya gitu ya, data-data, kemudian di sini ada
eligibilitas gini ya. Jadi ada eligibilitas dari penelitian yang bisa dilakukan. Kemudian di sini juga ada status aktif mengajar, kemudian kegiatan kegiatan yang sedang berjalan, kemudian tanggungan laporan dan tanggungan laporan kemajuan dan laporan akhir. Nah, ini mempengaruhi teman-teman. Jadi kalau misalnya kita di sini misalnya ada status penelitian yang masih ada gitu ya. Kemudian ini ada tanggungan, maka ini akan ada hubungannya dengan tampilan yang di sini. Jadi gitu. Jadi ini saya meminjam dari akun teman ya. Jadi teman saya ini kebetulan tidak ada tanggungan gitu ya, tidak ada proposal yang sedang berjalan ataupun tidak tanggungan dan statusnya S3 lektor, maka penelitian-penelitian ini yang bisa beliau lakukan. Kemudian setelah kita klik info eligibilitas tadi sudah selesai, maka di bawahnya ini muncul ini ada TKT, pengukuran TKT. Jadi kita memulai melakukan proses submit, dimulai dari judul gitu ya, judul kita tuliskan, kemudian kita mengukur TKT. Nah, mengukur TKT secara detail sudah saya jelaskan di video sebelumnya, nanti teman-teman bisa lebih detail melihat, tapi di sini akan saya ulang sekilas gitu ya. Jadi pada saat kita mengukur TKT itu kita pastikan TKT-nya dari berapa sampai berapa. Kalau penelitian dasar berarti saat ini 1, kemudian capaiannya 2 sampai 3. Kemudian kalau penelitian terapan berarti startnya mulai 4 dan targetnya misalnya kita targetkan 5 atau 6. Pengembangan berarti 7 startnya, kemudian 9 misalnya 9 itu adalah target akhirnya. Maka kita untuk membuat itu, mengukur itu, maka kita klik ukur. Nah, kalau kita klik ukur, maka akan menghasilkan seperti ini. Ini tampilannya. Nah, tampilannya ini kita diminta untuk menginputkan teknologi yang dikembangkan. Jadi teknologi yang dikembangkan itu sesuai dengan target penelitian atau mungkin capaian penelitian yang nanti teman-teman akan capai. Kemudian untuk kategori indikator bisa dipilih sesuai dengan kategorinya. Misalnya di sini ada banyak pilihan ya, misalnya ada TIK, ada farmasi dan yang lainnya. Nah, kalau setelah itu di sini akan muncul seperti ini ya. Akan muncul seperti ini, misalnya ini sudah saya isi ya, untuk teknologi dan kategori sudah saya isi. Kemudian di sini akan muncul gini, level TKT saat ini 1 dari 9. Berarti ini kita start. Nah, satu catatan teman-teman, secara singkat saya jelaskan. Jadi, jika kita ingin mencapai target, misalnya target 1 gitu ya, startnya 1, maka kita bisa isikan di sini kurang dari 80 atau 80 ke bawah. Tapi kalau misalnya target kita ini ingin lebih, maka kita pastikan target saat ini itu kita penuhi. Nah, kita penuhi itu nilainya harus lebih besar dari 80. Maka nilai-nilai ini diisikan harus lebih besar dari 80. Nah, sekarang kita contohkan misalnya kita targetnya itu target saat ini adalah TKT saat ini misalnya 1, maka kita isikan misalnya di sini 0, kemudian di sini 0 misalnya begitu ya, atau mungkin jangan 0 lah, misalnya 20, 40, berarti kan kurang dari 80 ya, maka di sini akan muncul selesai. Nah, kalau muncul selesai, kemudian setelah kita klik, maka ini saya contohkan aja ya, misalnya 60, 80 gitu ya. Kemudian selesai, maka di sini akan muncul gitu ya, bahwa TKT saat ini 1, dan di sini untuk target akhir itu nanti pilihannya 2 dan 3 gitu. Jadi gitu ya, kalau 1 maka target untuk keluarannya 2 dan 3 seperti itu. Maka kita pilih misalnya targetnya 3. Nah, maka kalau seperti itu nanti untuk kalau kita klik itu nanti hasilnya adalah penelitian dasar. Nah, tapi sekarang saya contohkan misalnya di sini targetnya adalah saat ini misalnya 4, kemudian targetnya adalah 5 atau 6. Maka
untuk TKT 1, kemudian TKT 2, TKT 3, kita pastikan nilainya itu lebih besar dari 80. Jadi misalnya ini nilai untuk TKT 1 ya kita isi misalnya 100, 100 misalnya gitu. Nah, kalau kita isi lebih besar dari 80, maka di sini bukan lagi muncul tombol selesai, tapi muncul tombol selanjutnya. Nah, itu perbedaannya. Nah, seperti itu, sehingga kalau misalnya kita buat seperti itu, maka di sini untuk TKT saat ini misalnya 3 gitu ya, atau mungkin 4, dan untuk target akhir adalah misalnya 6 atau 5 begitu. Nah, itu perbedaannya ya, teman-teman ya. Jadi, untuk mengukur TKT caranya seperti itu. Lebih lengkapnya bisa melihat detail di dalam video yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian kalau sudah kita isi, misalnya kita kembalikan tadi ya target untuk saat ini itu 1, TKT saat ini 1, kemudian targetnya adalah 3, maka di sini kita pastikan semua isian ya sesuai dengan identitas penelitian, sesuai dengan identitas penelitian mulai dari kelompok skema sampai dengan tahun ini dipastikan sesuai dengan yang teman-teman sedang ajukan. Kemudian di sini di bawahnya lagi ada isian untuk mengisi uraian tugas dari penelitian dari ketua. Jadi ketua misalnya di sini teman saya contohkan di akun teman saya sebagai ketua, kemudian di sini dijabarkan untuk tugasnya. Setelah itu yang di bawahnya lagi itu ada ada 2 ya, menambah anggota peneliti dari dosen dan menambah anggota peneliti dari non-dosen. Nah, inilah perbedaannya dari yang sebelumnya kalau tidak salah ya. Jadi, kalau saat ini kita bisa menjadikan anggota dosen maupun non-dosen. Nah, sekarang untuk yang dosen, seperti biasa kita mengisikan dulu NIDN gitu ya. Ketika klik tambah, nanti kita diminta untuk mengisi NIDN. Ketika kita selesai, kita searching, maka nanti akan menemukan anggota peneliti, kemudian perannya diisikan, dipilih sesuai dengan pilihan yang ada, kemudian untuk tugas dan dalam penelitian itu diisikan juga untuk anggota. Setelah itu, untuk anggota peneliti non-dosen itu terdiri dari mahasiswa ataupun umum gitu ya. Kalau mahasiswa kita isikan NIM-nya, kemudian di sini akan keluar datanya. Setelah itu kita bisa mengisi bahwa keanggotaan ini adalah sebagai anggota pengusul ataukah sebagai mahasiswa bimbingan. Di sini ada pilihan. Nah, tergantung dari apa yang menjadi kebutuhan dari penelitian teman-teman semua. Jadi ada 2 ya, ada 2 pilihan ya, sebagai mahasiswa bimbingan maupun sebagai anggota pengusul. Jadi boleh menjadi anggota pengusul. Kemudian tugas juga diisikan. Setelah itu untuk yang umum di sini kita mengisikan bebas gitu ya, bebas untuk nama, kemudian ada nomor identitas KTP yang pasti atau paspor kalau misalnya luar negeri gitu ya, kemudian alamat dan seterusnya, ada negara juga. Artinya boleh kita beranggotakan luar negeri, biasanya untuk kerjasama luar negeri gitu ya, penelitian kerjasama luar negeri. Kemudian kita juga wajib mengisikan email dan semua identitas dari anggota dari umum tersebut. Kemudian selanjutnya kalau sudah, maka di sini akan disampaikan apa yang sudah kita input tadi. Kalau sudah, kita tinggal menunggu approve khususnya dari anggota peneliti dosen. Setelah itu kita klik selanjutnya atau mungkin simpan draft kalau misalnya memang ada butuh berhenti gitu ya. Nah, umpamanya kita buat selanjutnya saja. Setelah itu kita bisa masuk ke sini. Jadi ketika kita klik selanjutnya, maka untuk substansi usulan ini sudah dilakukan. Untuk substansi usulan ini sedang dilakukan. Tadi kan masih identitas ya. Nah, substansi usulan ini sedang dilakukan dan di sini adalah halaman di mana kita bisa mengunduh template. Nah, ini jangan lupa teman-teman unduh template terbaru. Jangan menggunakan template yang lama karena template yang lama berbeda dengan template yang saat ini. Nah, nanti akan saya sampaikan. Nah, kita unduh, kemudian kita ikuti gitu ya. Template-template itu kalau sudah kita bisa unggah. Kalau sudah siap proposalnya kita bisa unggah, bisa klik di anak panah ini ya. Maka di sini akan ada proses pengunggahan dari Bima. Kemudian di sini
kita isi semuanya ya. Nah, di dalam isian ini, substansi ini kita wajib mengisi luaran gitu ya. Ada luaran, luaran itu ada luaran wajib dan ada luaran tambahan. Nah, luaran ini diisi per tahun. Nah, sesuai dengan pada saat kita mengisi tadi ada tahun pertama, kedua maupun ketiga, kita isikan di sini ada pilihannya ya teman-teman ya. Jadi ada kategori luaran, kemudian luarannya apa, keterangannya apa, kemudian untuk statusnya juga apa. Nah, di sini kita langsung diberikan semacam pilihan yang pasti gitu ya. Jadi misalnya tahun pertama itu ada jurnal internasional, jurnal Sinta, kemudian buku. Ini kita tinggal memilih saja dan di situ kita mengisikan misalnya kalau jurnal, jurnalnya apa, misalnya terindeks Scopus Q3, Q1 dan seterusnya. Kemudian opsional kita bisa memilih kita bisa menentukan ini alamat dari jurnal tersebut. Kemudian mungkin yang cukup melegakan juga bahwa di sini status jurnal itu tidak ada pilihan misalnya submit, kemudian accepted, kemudian publish. Di sini statusnya itu cukup accepted gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kesulitan untuk sampai publish itu ternyata di dalam BIMA untuk luaran wajib cukup accepted gitu ya. Tapi jangan sampai submit teman-teman ya. Kalau submit berarti nanti belum terpenuhi gitu ya. Takutnya mempengaruhi penilaian. Jadi accepted dan seterusnya. Nah, kemudian untuk proses pengunggahan, misalnya pengunggahan proposalnya tadi sudah selesai, maka hasilnya nanti akan seperti ini gitu ya, proposal tadi. Tapi pastikan luaran tambahan itu, luaran wajib maupun tambahan itu sudah diisikan. Nah, ini adalah contoh luaran tahun pertama maupun tahun ketiga yang diajukan. Misalnya ada jurnal, kemudian ada buku, kemudian ada artikel. Nah, untuk buku ini wajib terbit ya, teman-teman ya. Nah, kalau untuk luaran tambahan, teman-teman bisa klik tambah luaran gitu ya, tambahan luaran. Nah, setelah itu kalau sudah selesai, berarti substansi sudah selesai ya, maka langkah selanjutnya adalah RAB. Nah, menuliskan RAB. Nah, sebelumnya RAB ini teman-teman pastikan ada trik-triknya, jadi pastikan sudah ditulis di Excel, karena jaga-jaga kalau nanti pada saat di akhir-akhir, biasanya minggu-minggu terakhir itu nanti BIMA ini biasanya ini terjadi semacam deadlock gitu, sehingga sering terjadi ketika kita melakukan proses pengisian tiba-tiba nanti logout gitu. Maka teman-teman harus punya masternya, punya file di dalam Excel. Maka dari itu pastikan teman-teman mengetahui jenis-jenis luaran atau komponen-komponen luaran yang diminta di dalam RAB itu apa saja. Nah, seperti apa komponen luaran di dalam RAB itu sudah saya tuliskan, sudah saya buatkan videonya juga di dalam video sebelumnya gitu ya, lebih detailnya. Nah, ini akan saya sampaikan secara singkat saja. Jadi untuk RAB ini masih sama dengan tahun lalu. Jadi ada terdiri dari kelompoknya ada bahan, pengumpulan data, kemudian sewa peralatan, analisis data, dan pelaporan luaran wajib dan tambahan. Kemudian bahan terdiri dari ini, jadi lebih detailnya nanti bisa dilihat video. Kemudian pengumpulan data juga terdiri dari komponennya banyak gitu ya. Begitu juga untuk sewa peralatan, kemudian analisis data maupun pelaporan. Nah, setelah itu kalau sudah kita isikan, maka langkah selanjutnya adalah kita mengunggah dokumen pendukung jika ada. Misalnya kalau penelitian terapan atau penelitian pengembangan ini butuh pengisian kerjasama, maka dokumen pendukung ini perlu diklik tambah gitu ya, tambah dokumen pendukung. Kemudian di sini kita wajib mengisikan isian-isian yang sudah diminta oleh BIMA. Jadi misalnya nama mitra, alamat dan seterusnya. Kemudian kalau sudah, maka dokumen pendukung itu selesai. Nah, kemudian kalau kita klik submit, nah misalnya kita klik submit gitu ya, seandainya proses untuk persetujuan anggota ini belum, maka akan terjadi informasi seperti ini, akan disajikan informasi seperti ini bahwa Anda belum bisa melakukan submit usulan, status keanggotaan belum semuanya menyetujui. Maka di dalam akunnya anggota, kita pastikan kita sampaikan ke anggota supaya membuka akunnya. Nah, ketika membuka akunnya, maka di sini dipastikan di lonceng ini ada pesan gitu ya, nanti dibaca atau diklik gitu ya, nanti akan ada permintaan untuk menyetujui. Jadi pilihannya begini, tolak menjadi anggota atau setuju menjadi anggota. Nah, setelah itu
Kalau sudah setuju, maka di sini kita di dalam akun kita sendiri nanti kita ulangi lagi ya, kita klik aksi di sini ya. Kita klik aksi, maka di sini keluar lagi seperti tadi. Hilang tadi ya untuk status yang keanggotaan belum setujui karena sudah setujui, dan akan tergenerate file PDF ini. Nah, sebelum tahap akhir yaitu melakukan submit, pastikan teman-teman sudah mendownload PDF ini, karena ini adalah sebagai acuan kita. Jadi ini proposal secara lengkap mulai dari RAB, luaran, dan isi proposalnya ada di PDF ini. Nanti bisa teman-teman gunakan kalau misalnya diterima, nanti diminta untuk merevisi proposal, maka acuannya dari proposal ini. Jadi jangan sampai lupa untuk di download ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita klik submit. Nah, setelah itu selesai ya. Nah, kalau selesai berarti kita tinggal menunggu approve dari LPPM. Nah, saat ini saya akan coba sebagai tambahan ya untuk mengulas template proposal penelitian. Nah, template proposal penelitian saat ini itu agak sedikit berbeda. Jadi pastikan template itu terunduh ya teman-teman ya. Jadi di sini ada judul ya, teman-teman wajib mengisi judulnya, kemudian ringkasan, di mana ringkasannya itu terdiri dari tidak lebih dari 300 kata yang terdiri dari urgensi, tujuan, dan luaran yang ditargetkan. Nah, setelah itu ada kata-kata kunci, itu tidak boleh lebih dari 5, jadi wajib dipatuhi ya. Kemudian untuk pendahuluan, nah ini perbedaannya, kalau tahun lalu ini pendahuluan ada, kemudian tinjauan pusaka ada. Nah, sekarang pendahuluan itu 1000 kata, tapi sudah berisi selain introduction juga berisi state of the art atau teori-teori atau tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustakanya sudah dihapus dan dijadikan satu di dalam pendahuluan yang terdiri dari ini. Jadi ada latar belakang, pendekatan pemecahan masalah, state of the art, kemudian peta jalan atau roadmap penelitian, dan situasi saat ini. Citasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor atau bisa menggunakan Vancouver. Nah, ini wajib ya teman-teman ya, pastikan menggunakan Vancouver. Kemudian untuk metode itu ditulis tidak melebihi dari 1000 kata gitu ya. Kemudian ini diagram alir harus ada mulai dari awal bagaimana proses dan luaran dan indikator capaian yang ditargetkan yang tercermin dalam RAB gitu ya. Kemudian ini jadwalnya masih sama seperti tahun lalu ya, diisi tiap tahun sesuai dengan tahun usulan. Kemudian daftar pusaka. Nah, daftar pusaka ini saya highlight ya, jadi pastikan bahwa untuk formatnya adalah sesuai dengan diminta. Kalau di sini Vancouver berarti pastikan teman-teman menggunakan Vancouver. Nah, contoh Vancouver adalah seperti ini. Jadi misalnya mengutipnya seperti ini menggunakan kurung begitu ya, kurung biasa. Kemudian untuk jurnal mengutipnya begini, seperti ini. Jadi nama, judul, dan semuanya pastikan sama persis. Kemudian kalau mengutip buku seperti ini, kemudian untuk proceeding seperti ini. Nah, ini teman-teman cek lagi, diulang-ulang lagi, nanti bisa diulang lagi video ini seperti ini ya. Teman-teman pastikan. Atau kalau bisa Mendeley akan lebih bagus, Mendeley ataupun Zotero. Intinya teman-teman punya kemampuan untuk aplikasi manajemen citation akan sangat membantu. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan seperti apa Vancouver dan seterusnya. Kita tinggal klik-klik saja. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika suka dengan video kali ini, silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.